Holy nation. Sadari ini kita masuk di bulan kemerdekaan untuk Indonesia, khusus nih ya. Ya, kita baca ayat-ayat ini ya. Kejadian 1, maka Allah menciptakan apa? Manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Terus Allah memberkati mereka. Lalu Allah apa? Berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita diciptakan sesuai gambar Allah. Di bulan-bulan kedua, ketiga, bulan 1, 2 kita bahas tuh soal Tritunggal itu ya. Betapa dia sudah secure satu sama lain. Secure, bukan insecure. Tapi secure, dia whole. Keberadaan Allah, Bapa, Anak itu utuh gitu. Yang menarik adalah dalam keutuhannya mereka memutuskan keluar dari keutuhan itu dan menciptakan saudara dan saya. Ini ajaib menurut saya. Oke, dalam udah nggak butuh apa-apa, dalam kepenuhan mereka menciptakan manusia. Yang sebenarnya juga akan membuat masalah buat mereka ini. Tapi mereka tahu justru kesekurannya ini yang bisa menyempurnakan itu. Tapi ini dahsyat keputusan ini. Tapi lihat ini saudara. Keutuhan saudara dan saya itu justru sebuah dasar yang menarik, dasar yang kuat untuk kita sebenarnya mengerti bahwa panggilan kita bukan hanya untuk diri sendiri. Lagi ya. Waktu kita utuh, kita tahu panggilanmu, saudara ngerti, bertobat, dimenangkan, disembuhkan, diberkati. Seharusnya kita makin ngerti, seharusnya buahnya. Makin ngerti bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita. Kita ada untuk orang lain. Misi penciptaan selalu di luar untuk kepentingan sendiri. Ya. Coba cek hari ini ya. Apakah yang kita urus? Saya tahu di antara saudara taruh kepentingan orang dalam doa-doa saudara. Didoakan aja nggak pernah, apalagi melakukan, ya nggak? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Katakan amin. Amin ya. Kita diciptakan untuk bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Kalau kita lihat ruang lingkup di Alkitab, lihat itu ya. Memang dipakai kata kota seringkali untuk memberi ruang lingkup dan batas gitu. Tapi nggak selalu kota, karena kota nggak ada dari dulu ya. Zamannya Abraham belum ada kota-kota berkubu, maka pakai kata aslinya pakai haaretz, negeri, tanah, bangsa di Kejadian 1. Kenapa? Karena memang nggak ada batasnya, pembatasannya itu negeri. Nah nanti perjanjian baru pakai kata etnos, etnik. Kata kota kita temui waktu ruang lingkup udah agak ke tengah tuh. Yeremia pakai kata itu. Biarlah engkau mengusahakan, nanti kita baca ayatnya. Mengusahakan kesejahteraan di kota di mana aku tempatkan. Amin? Enggak, buang. Jadi kesannya tuh ada pemaksaan ya, dibuang. Tapi ruang lingkupnya mulai pakai kata kota. Makanya kalau kita belajar perjanjian baru juga misinya Paulus mulai pakai ruang lingkup yang sama. Eklesia menentukan kita sebagai dewan kota. Jadi dewan kota itu orang-orang yang mikirin kebaikan kotanya atau ruang lingkupnya lah. Gitu ya. Paulus tuh misinya selalu ke kota. Paulus adalah orang yang punya misi secara strategis menurut saya. Kenapa? Dia ke kota, ke orang yang banyak. Misalnya GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dulu itu dikenal sebagai gereja perkotaan. Di tempat-tempat kota. Walaupun ruang lingkup kota itu kan lain-lain, ada ibu kota provinsi. Kota kabupaten juga kota, saudara itu nggak terlalu gede ya kan. Tapi di kota.
Kenapa? Karena misi strateginya adalah di tempat yang orangnya banyak gitu. Supaya bisa menimbulkan jemaat, nggak salah juga. Kalau ada yang punya hati untuk desa-desa yang lebih kecil, nggak apa-apa juga loh, nggak apa-apa. Tapi memang ini kan soal panggilan ya. Nah sama kayak Paulus mengarah ke kota-kota yang orangnya banyak. Ya. Itu Paulus. Jadi kalau kita lihat, misi kita memang diarahkan bukan untuk hanya gereja kita. Katakan amin. Ya. Minimal sekitar kita, orang lain di luar tempat ini. Bukan hanya kita. Jadi kita senang ada gereja lain kalau mereka buat mau bentuk ibadah gitu. Kita happy. Yang kita bisa bantu, kita bantu. Kita ada di sini karena bantuan banyak orang, saudara. Saya tahu urusan dalam negeri kita aja kadang-kadang sulit ya. Ya, urusan di keluarga, nyita waktu, urusan di kerjaan kita, nyita waktu. Tapi dengar, punyalah hati untuk itu. Nah, sebab kita itu nggak milih di mana kita lahir. Ya kan saudara, kita nggak bisa milih-milih. Kita nggak bisa milih. Jadi kalau saudara lahir dengan keluargamu, lahir di Indonesia, masa Tuhan nggak punya rencana di mana Tuhan tetapkan kita ada? Pasti punya rencana khusus. Apalagi Tuhan sayang sama Indonesia. Beras masih berlimpah di mana-mana. Banyak negara udah sulit. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, Kak, gimana mau jadi berkat untuk orang itu gimana? Gimana? Jadi bagaimana caranya? Yuk kita baca ayat tadi sebelumnya ya. Yeremia 29 ayat 5, yuk 1, 2, 3. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sama-sama usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ternyata usulannya dari Alkitab sederhana, saudara. Apa itu? Kerjakan panggilan hari-hari dengan sungguh-sungguh. Yang suami jadi suami yang mantap. Istri jadi istrilah yang virtuous woman. Anak jadilah anak yang berbakti. Kerjakan panggilan kita dengan musimnya dengan sungguh-sungguh. Yang kuliah dengan benar. Amin. Yang kerja dengan baik. Yang belum dapat kerja, cari dengan semangat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ternyata untuk mengubah kota, kita ngerjakan panggilan kita dengan yang di sekitar dengan luar biasa. Dengan sungguh-sungguh. Amin ya saudara. Di situ saya melihat bahwa untuk memberkati kota, haruslah kita mengerjakan panggilan sungguh-sungguh sebagai buah hati yang rindu untuk jadi berkat tadi. Kalau bahasa sekarang sering dikasih kata gini ya, think global, act local. Punya visi yang besar, tapi mengerjakan dengan fondasi yang benar. Aneh rasanya kita mau hapuskan climate change. Kita mau mengurangi climate change. Masih buang sampah sembarangan. Kan aneh. Coba kerjakan yang benar dulu secara pribadi. Untuk menghasilkan hal-hal yang besar. Visi kita di Home menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Dimanapun saudara tempatkan, haruslah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dengan ayat ini terakhir. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
10 sama-sama. Kamu yang dahulu apa? Bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa saudara? Belas kasihan. Nah, yang menarik adalah 1 Petrus adalah kitab yang ditulis Petrus bukan untuk orang jemaat-jemaat Yahudi. Makanya saudara lihat kata-katanya begini ya. Dia kirim justru untuk gereja-gereja yang banyak orang Gentiles-nya, orang bukan Yahudinya, yang sedang mengalami persekusi. Makanya dia tulis untuk jemaat-jemaat ini untuk menguatkan. Ya. Saya langsung merasa ayat ini untuk aku. Kenapa kita yang nggak ada di situ, nggak terima janji, tiba-tiba Tuhan cangkokkan di dalam janji Tuhan. Ya. Makanya ayatnya ini dia bilang, hey, kamu tuh terpilih. Imamat yang rajani, imam, raja. Kapan-kapan kita bahas ayat ini. Bangsa yang kudus, kata bangsa yang kudus dia pakai kata etnos. Jadi bukan hanya bagian kecil, tapi sebuah etnisitas, bukan karena saya keturunan Sulawesi, Fani Ambon, bukan hanya karena itu, tapi etnisnya apa? Kerajaan Allah, kudus. Dia kasih etnis baru untuk saudara dan saya. Sehingga ini ayat yang kuat untuk kita melangkah ke dunia lah ya. Dunia dan bilang gini, hey, aku bawa kekudusan. Bukan karena etnisku loh, bukan karena yang lain loh, tapi karena aku sudah hidup dalam value kerajaan Allah. Amin. Saya berdoa gereja kita bukan hanya untuk hidup sendiri di gereja ini saja. Kita ada untuk orang lain, terutama untuk rencana Tuhan di Indonesia, di Jakarta.